Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa Masyumi TV, kader-kader Partai Masyumi, stakeholders Partai Masyumi yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kami dari bidang Kominfo Partai Masyumi mulai melaksanakan program-program sosialisasi, program-program untuk publik Masyumi yang sebelumnya secara tidak terencana sudah pula terjadi acara-acara ini, tetapi berdasarkan rapat-rapat dari Badan Masyumi, maka acara-acara dialog acara-acara pembicaraan tentang Masyumi ini sudah dijadwalkan dan kita akan continue mengadakan acara-acara seperti ini. Dan untuk pertama kali sebagai program resmi dari bidang Kominfo, kami mengundang Bapak Dr. Abdullah Hemahua, Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi, yang mana nanti beliau akan bicarakan tentang masalah-masalah platform, terutama yang berkaitan dengan visi misi dan program kerja Partai Masyumi yang dikenal sebagai partai ideologis. Dan tentunya sangat menggembirakan, alhamdulillah, baru kembali Masyumi bangkit, Masyumi memanggil, tetapi animo masyarakat sudah begitu bagus, antusiasme masyarakat sudah begitu bagus, dan ini dibuktikan oleh survei Kompas, di mana dalam survei Kompas Masyumi ini menjadi peringkat kedua setelah Gelora dari segi popularitas. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah Bang Abdullah Hemahua sudah hadir, dan nanti Bang Abdullah sebagai pimpinan tertinggi di Partai Masyumi, sebagai pemegang kebijakan dari Partai Masyumi, akan menyampaikan tentang apa itu maksudnya partai ideologis, kemudian bagaimana visi misi dari Partai Masyumi, dan apa saja program kerja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan Partai Masyumi. Oleh karena itu, kita berikan kesempatan kepada Bang Dr. Abdullah Hemahua. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Pak Luti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Masyumi TV yang insyaallah dirahmati Allah SWT, dan para pengagum, pengikut dari Masyumi dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TV Masyumi dan para pendukung dan pencinta Masyumi sebagai partai ideologis, selamat bertemu. Bagaimana kita mengenal Masyumi? Pertama-tama kita harus mengenal dulu bagaimana filosofi Islam itu sendiri. Dalam Islam, manusia itu adalah hamba Allah dengan kewajiban wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku, kata Allah. Kata mengabdi itu bisa bersifat ubudiyah secara vertikal, bisa juga secara horizontal yang disebut dalam Al-Quran alladzina amanu wa amilus soleha, tapi juga secara diagonal dengan alam semesta. Dalam konteks itu, maka seorang muslim mempunyai fungsi sebagai khalifah, yang dalam fungsi sebagai khalifah itulah maka kemudian kita punya peranan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itulah yang kemudian menjadi dasar Masyumi harus melakukan aktivitas dan kegiatannya, yang dalam Al-Quran disebutkan seseorang itu muslim yang terbaik itu adalah muttaqin,
sehingga seorang kader masyumi, pemimpin masyumi, anggota masyumi harus pribadi yang muttaqin, dan kemudian dalam keluarganya itu menjadi keluarga muttaqin yang disebut dengan keluarga sakinah. Maka lahirlah RT Sakinah, RW Sakinah, kecamatan Sakinah, kabupaten Sakinah, provinsi Sakinah, negara Sakinah. Itulah yang disebut dengan baldatun thayyibun warbun ghafur, yang pada zaman Rasulullah dikenal dengan masyarakat Madani atau Madinatul Munawwarah. Jadi tujuan masyumi yang disebutkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga masyumi, bagaimana berlakunya hukum dan ajaran Islam bagi orang per orang, jadi pribadi, kemudian keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus menjadi platform dari Partai Masyumi. Masyumi memahami konsep Islam itu, bahwa Islam itu bukan ideologi, tapi Islam punya aspek ideologi. Aspek ideologi dalam Masyumi itu adalah bahwa segitiga, yang kalau bapak, ibu, saudara-saudara waktu di perguruan tinggi belajar tentang ilmu ideologi, ideologi itu adalah segitiga, yang di atasnya adalah politik, di bawah ekonomi, sebelah kiri seni. Tapi ideologi menurut Islam yang ingin dilaksanakan oleh Masyumi, segitiga sama sisi, di atas pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena wahyu pertama yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril adalah tentang belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra bil akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat inilah yang harus dilakukan oleh seorang individu, keluarga, masyarakat, bangsa, yang kemudian menjadi satu warga, anggota Masyumi, masyarakat yang bertamadun, yang berhidup dengan baik, teratur sosial, dan itulah yang disebut dengan politik. Maka kemudian aspek kedua dari ideologi Islam yang dibawa oleh Masyumi setelah pendidikan adalah politik. Untuk melaksanakan pendidikan dan politik, maka ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itulah yang disebut dengan ekonomi. Jadi ideologi Islam itu adalah pendidikan, politik, ekonomi, yang ketiga-tiganya itu bersumbu, berinti pada inti segitiga yang disebut dengan akidah, tauhid. Itulah sebabnya maka kemudian kenapa di dalam Pancasila yang diterima oleh Masyumi, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian diabadikan di dalam batang tubuh Undang-Undang 45 pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 menyebutkan negara menjamin kebebasan warga negara untuk melaksanakan agamanya, memeluk agamanya, dan melaksanakan ajaran agama. Nah, dalam konteks itulah maka kemudian bagaimana program-program pilar-pilar yang akan dilakukan oleh Masyumi harus membawa, mengkanalisasi ideologi ini, yaitu bagaimana pendidikan, bagaimana politik, bagaimana ekonomi yang bertumbuh pada akidah. Maka kemudian berdasarkan hadis Rasulullah bahwa pemilik onta yang tidak ikut ontanya jika dicuri, maka pencurinya tidak dihudud tapi ditakzir. Dalam Al-Maidah 38, pemirsa TV Masyumi yang saya hormati, kata Allah, laki-laki muslim, perempuan muslim jika mencuri dipotong tangan, hudud. Tapi dalam kasus ini Nabi tidak mengatakan dihudud tapi ditakzir. Takzir itu ada putusan hakim. Kenapa? Karena orang yang mencuri kuda itu, onta itu dari rumah tidak berniat mencuri. Mungkin beliau belum sarapan, mungkin bulan tua, di tengah jalan lihat ada onta yang leluasa, maka kemudian dia mencuri. Dari hadisnya lahir teori oleh seorang pakar sosiologi Amerika bahwa suatu kemungkaran termasuk korupsi penyebabnya adalah niat dan kesempatan. Jadi bagi konsep Masyumi untuk membangun negara ini prioritasnya pada dua, yaitu niat dan kesempatan. Niat itu adalah domain individu yang dibangun oleh pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Maka program utama Masyumi adalah pendidikan untuk membangun manusia bagaimana sesuai dengan wahyu pertama. Kenapa? Karena pendidikan kita selama 76 tahun ini melahirkan pertama krisis korupsi, yang kedua krisis narkoba, yang ketiga krisis keluarga, yang keempat krisis law enforcement, penegakan hukum. Nah, karena itu maka pendidikan harus kita kembalikan kepada wahyu pertama seperti itu. Nah, dalam aspek pendidikan inilah maka kemudian
Majelis Syuro telah membentuk Yayasan Baitul Mal Masyumi yang akan melakukan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, sehingga dengan begitu dalam aspek pendidikan itu akan lahir kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keluarga, sosial budaya, pembelajaran, sains dan teknologi. Itu aspek pendidikan. Kemudian pelaksanaannya dalam sistem ketatanegaraan aspek politik, maka eksekutif Masyumi itu akan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kenegaraan, pemerintahan. Maka di sini Masyumi harus ikut pemilu agar supaya kemudian Masyumi bisa memiliki kekuasaan di bidang legislatif, di bidang eksekutif dan di bidang yudikatif. Maka dalam aspek politik itu program-program yang dilakukan oleh Masyumi itu baik tentang politik, pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Nah, untuk itu maka diperlukan adalah ekonomi. Maka ekonomi yang akan dikembangkan oleh Masyumi itu adalah koperasi, karena inti daripada ajaran Islam di bidang ekonomi adalah koperasi. Untuk itulah maka kemudian Masyumi juga sudah mendirikan satu bentuk usaha koperasi yang bisa melakukan kegiatan yang melengkapi kepentingan anggota, di mana setiap anggota yang masuk dalam koperasi Masyumi itu akan bisa mendapatkan satu kepentingan pribadi, kebutuhan pribadi, tapi juga untuk masalah partai. Persoalannya adalah bahwa selama ini 76 tahun kita merdeka, orang menganggap atau koperasi itu hanya soal simpan pinjam dan seterusnya. Padahal sebenarnya Bung Hatta meskipun pendidikan Belanda, pendidikan Barat, tapi beliau adalah orang Padang dan anak dari Syekh Abdurrahman di Sumatera Barat. Maka berdasarkan itulah beliau masukkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 tentang koperasi yang merupakan suku guru dari sistem perekonomian nasional. Berarti kita harus memperbaiki sistem koperasi yang ada, baik keanggotaannya, strukturnya, manajemennya, sehingga kemudian dari, oleh, dan untuk. Maka kemudian sekarang pemerintah dan masyarakat berada dalam situasi yang disebut dengan oligarki. Oligarki adalah satu pemerintahan, satu kekuasaan oleh satu kelompok, baik itu pengusaha maupun penguasa. Sehingga akhirnya kemudian kita lihat data-data yang ada, 80,2% lahan di Indonesia sudah dikuasai oleh para konglomerat, dan 4 orang dari 9 naga kekayaan sama dengan 100 juta. Dan Indonesia termasuk daerah keempat di dunia yang jarak gap antara the have and the have not, orang kaya dan orang miskin itu yang terbesar, nomor 4 di dunia. Oleh karena itu maka kemudian harus sistem ekonomi kita kembalikan kepada sistem koperasi, di mana persoalan-persoalan menyangkut proyek-proyek pembangunan itu harus dilakukan oleh negara melalui BUMN atau BUMD, bukan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Kalau perusahaan-perusahaan swasta menjadi agen dari BUMN, BUMD melalui ketentuan pemerintah yang tertentu, pelelangan yang wajar dan seterusnya, itu sah-sah saja. Tapi jika tidak, maka terjadilah seperti hari ini. Nah, inilah program-program yang akan dilakukan oleh Masyumi dalam waktu jangka pendek 2024, bagaimana Masyumi bisa mengikuti pemilu 2024 sampai 2025, kemudian jangka menengah 2035, bagaimana Masyumi sudah berada pada posisi menentukan kehidupan bangsa dan kenegaraan, dan kemudian 2045 sudah tercipta apa yang disebut dengan masyarakat madani, di mana di sana sistem proses manusia itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dalam Al-Quran yang ada di dalam Undang-Undang 45 dan Pancasila. Sebagai penutup saya ingin katakan bahwa Masyumi menginginkan kembali ke Undang-Undang 45 yang asli. Kenapa? Karena 9 orang anggota tim penyusun Undang-Undang 45, 4 orang adalah ulama. Haji Agus Salim, Kiai Wajid Hashim, Kahar Muzakir, dan Abi Kusno. 4 orang ulama. 4 orang yang lain bukan ulama, tapi mereka berasal dari komunitas religi, yaitu Soekarno orang Jawa Timur. Kita tahu bagaimana religiusitas orang Jawa Timur, dan beliau salah seorang murid dari Cokro Aminoto, guru bangsa. Yang kedua, Bung Hatta, saya sudah katakan tadi, cucu dari Syekh Abdurrahman, tokoh ulama besar di Sumatera Barat. Yang ketiga, Muhammad Yamin, orang Sumatera Barat, yang di Sumatera Barat itu berlaku ketentuan adagium
adat bersandingkan syara, syara bersandingkan kitabullah. Berarti juga adalah keturunan Rasul. Ahmad Subarjo, ibunya orang Jawa Barat, bapaknya orang Aceh. Yang kita tahu Aceh itu adalah Serambi Mekah. Sehingga demikian maka 8 orang ini orang-orang yang memahami tentang Islam. Satu-satunya yang bukan Muslim, Ahmad Ramis, itu orang Nasrani Manado, yang kita tahu bagaimana kefanatikan kenasranian. Sehingga simpulannya 9 orang ini tidak ada yang kapitalis, tidak ada komunis, tidak ada sekuler. 9 orang itu adalah orang-orang yang religius. Itulah sebabnya sila pertama ditetapkan ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan kausa prima, menafasi sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima, dan kemudian diabadikan dalam pasal 29 ayat 1 ayat 2, di mana negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berarti Indonesia negara tauhid, bukan negara sekuler, bukan negara kapitalis, bukan negara komunis. Untuk itu maka saya serukan kepada semua aparat Masyumi, mulai dari DPP, DPW, DPC sampai kepada ranting RW, untuk bisa memahami betul filosofi bangsa dan negara yang itu dibawa oleh Masyumi dalam bentuk NKRI oleh ketua praksi Masyumi pada waktu itu di parlemen, Muhammad Nasir, dengan mosi integral ketika negara waktu itu menjadi negara serikat. Nah, sehingga Masyumi yang berhak untuk mengklaim NKRI ini adalah milik Masyumi, dan ketika disimpangkan, diselewengkan selama 76 tahun ini, maka Masyumi harus tampil untuk mengembalikan NKRI pada posisi yang benar sesuai dengan cita-cita tujuan daripada Masyumi melalui Muhammad Nasir pada tahun 1950. Barangkali itu beberapa pemikiran, informasi, data untuk menjadi bahan bagi seluruh aparat dan anggota Masyumi seluruh Indonesia. Semuanya saya kembalikan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk hidayah dari Allah SWT. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dr. Abdullah Hemahua. Masyumi adalah pencetus NKRI yang melalui mosi integral M. Nasir. Dan sekarang sejarah berulang bahwa Masyumi harus bangkit untuk membangun kembali bangsa. Dan di lingkungan Partai Masyumi, Majelis Syuro adalah sebagai majelis pemegang kebijakan tertinggi, di mana kebijakan-kebijakannya akan dijadikan dasar program bagi eksekutif yang disebut sebagai lembaga pimpinan pusat. Dan tadi Bang Abdullah Hemahua sudah menjelaskan bahwa visi kita Masyumi ini adalah, intinya adalah program-program yang harus mengkanalisasi ideologi, di mana semuanya berorientasi pada akidah Islamiyah. Dan sebagai misi tadi dijelaskan oleh Bang Abdullah Hemahua, dalam bidang pendidikan kita sudah membentuk yayasan ya pendidikan Masyumi ya, yang insya Allah akan memberikan sekolah, lembaga-lembaga pendidikan dan lainnya. Kami menghadirkan 2 pembicara, Sekretaris Majelis Syuro DPP Masyumi, yaitu Bang Dr. Abbas Toha. Apa kabar Bang? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Tadi Bapak Dr. Abdullah Hemahua sudah menyampaikan pembicaranya yang intinya tentang platform program partai. Nah, tentunya dengan Bang Abbas Toha ini sebagai sekretaris, kita ingin mendengarkan penjelasan Abang tentang bagaimana manajemen kerjanya gitu Bang, dari platform yang sudah digariskan oleh Ketua Majelis Syuro tadi. Oleh karena itu kita persilahkan Bang Abbas Toha untuk menyampaikan pemikirannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Jadi pada kesempatan ini sebetulnya merupakan waktu yang tepat sekali ya untuk mengkomunikasikan masalah manajemen dan tata kelola partai ini. Kemudian juga sebagaimana kita sampaikan tadi oleh Ketua Majelis Syuro ya, Dr. Abdullah Hemahua telah menguraikan secara rapi, singkat dan sistematis, jelas mengenai latar belakang, filosofi, idenya, konsepnya, gagasan, sampai pada programnya
Nah, sehingga kita dengan uraian daripada Dr. Abdullah Yamahua tadi, kita sudah bisa memahami dan mengambil inti daripada Masyumi itu apa, siapa, dan bagaimana akan berkiprah di dalam mengisi kemerdekaan, dan juga yang saat ini tampil kembali sebagai hashtag-nya dulu itu adalah Masyumi Reborn, yaitu dengan kondisi kekinian ini, maka mau tidak mau seperti yang disampaikan tadi oleh Ustaz Abdullah Yamahua, ini arah daripada perjalanan negara ini sudah cukup jauh daripada apa yang disirat dan tersurat di dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang 45 yang kemudian dituangkan dalam surat dan kemudian dalam program-program pembangunannya. Nah, mengenai manajemen dan tata kelola partai ini tidak terlepas daripada mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Nah, secara singkat, lugas, dan tegas tadi sudah sampaikan. Nah, sekarang bagaimana semua itu bisa diimplementasikan dengan baik? Nah, untuk itu berdasarkan platform tadi atau dengan visi, misi, dan rencana strategis partai itu, ya, mengakomodir itu semua, kemudian dituangkan di dalam waktu-waktu tertentu yang kita kenal, ya, kalau dulu itu adalah GBHN, garis besar haluan negara. Nah, ini kita mengenal di Masyumi itu ya rencana strategi dari Masyumi, yaitu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau jangka panjangnya tadi adalah 2045, kita sudah pada saat itu sudah akan terlihat nyata di dalam dinamika kehidupan sehari-hari itu, yaitu suatu masyarakat madani di mana tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan juga dalam pergaulan dunia kita itu sudah mewakili satu negara yang bermartabat, yang berakhlak di dalam membangun negaranya. Nah, sedangkan jangka pendek tadi sudah dijelaskan bahwa target kita adalah bagaimana kita ini bisa ikut di dalam pemilu yang insya Allah dengan ridho Allah kita akan melaksanakan itu. Nah, tentu saja roadmap menuju 2024 atau 2025 itu sudah kita lakukan, yaitu dengan memenuhi peraturan perundangan yang ada, persyaratan suatu partai itu untuk bisa ikut pemilu. Kemudian kita juga berusaha memenuhi secara yaitu dengan mengoptimalkan dan melakukan maksimalisasi dari potensi yang ada. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan menuju 2024 ini dengan hashtag yang dikemukakan, yaitu Masyumi Bangkit, Masyumi Kembali, Masyumi Memanggil, itu alhamdulillah dari daerah-daerah yang kita kunjungi di dalam rangka muhibah maupun juga dalam rangka merawat daripada netizen, daripada keluarga besar Masyumi secara biologis maupun ideologis, dan juga mereka yang sudah lebih memahami bahwa mereka sudah berpikir bahwa Masyumi ini adalah solusi untuk perubahan. Perubahan apa? Yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang telah ditegaskan lugas oleh Ustadz Abdullah Yamahua tadi. Kemudian kita menekankan bahwa pembangunan itu tercermin di dalam pilar-pilar yang ada. Nah, pilar-pilar itu diterjemahkan dalam bentuk kegiatan di dalam tahapan-tahapan pembangunan. Ya, tahapan-tahapan pembangunan itulah tadi intinya membangun manusia itu, yaitu membangun manusia seutuhnya. Nah, membangun manusia seutuhnya itu, nah, kerangka dasarnya itu adalah mengacu kepada membentuk manusia yang memiliki kompetensi, memiliki profesional, dan juga memiliki integritas dengan akhlak yang terjamin sehingga tidak terjadi kondisi yang sekarang di kekinian ini. Jadi pada hakikatnya manajemen partai tadi kita memiliki ada yang namanya Majelis Syuro, adalah ada yang mengatakan lembaga tinggi, lembaga tinggi, tapi apapun kebijakan itu adalah berada di Majelis Syuro. Kemudian pimpinan pusat itu akan mengeksekusi, menjalankan apa-apa yang telah ditetapkan tadi bersama dengan perangkatnya, kemudian disupport oleh majelis dengan adanya Dewan Pertimbangan Partai, kemudian adanya Dewan Pakar Partai, sehingga
kita nanti dalam pendekatan matrik profesional kita akan merumuskan itu sehingga nanti Masyumi mempunyai cetak biru atau renstra daripada pelaksanaan untuk menjalankan khitah perjuangan Masyumi yang kita bangkitkan kembali, kita bangun kembali. Kemudian tentu kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, namun yang tidak boleh berubah itu adalah prinsip, yaitu menegakkan daripada NKRI sebagai hasil besar yang dilakukan oleh founding fathers negara maupun founding fathers Masyumi itu sendiri. Nah, jadi itu pada garis besarnya. Jadi nanti akan ada cetak biru yang akan kita keluarin, yang diikuti oleh seluruh jajaran daripada perangkat partai itu sendiri. Usianya sudah sepuh tapi masih terlihat muda. Inilah profil dari Bang Dr. Abbas Taha, begitu ya. Dan tadi kalau bisa saya simpulkan bahwa manajemen partai ya atau manajemen kerja partai itu sudah ada ya pada job disk-nya ya, job description-nya ya. Baik secara struktural bentuknya dan juga secara fungsional ya. Di mana salah satunya tadi Majelis Syuro adalah pemegang tertinggi pembuat kebijakan partai, dan yang mengeksekusi dari program itu adalah pimpinan pusat. Nah itu. Selain itu, bahwa Bang Abbas Taha juga bicara bahwa kita sudah punya renstra. Renstra ini seperti GBHN gitu ya. Dan renstra ini berdasarkan roadmap ya, peta jalan dari partai ini, sehingga dirumuskan berbagai hal. Itu menjadi rencana strategis kita ya, rencana strategis kita di Partai Masyumi. Nah, manajemen kerja ini adalah manajemen kerja yang dirumuskan oleh Majelis Syuro, yang diasumsikan akan mudah ya diikuti dan dilaksanakan oleh para fungsionaris partai dari tingkat pusat sampai ke tingkat ranting gitu ya. Insya Allah apa yang sudah digagas, dijadikan kebijakan dari Majelis Syuro tentang manajemen kerja partai ini bisa memberikan inspirasi ya dan motivasi bagi para pengurus eksekutif ya dari pimpinan pusat sampai ranting untuk menjalankan program partai dengan sebaik-baiknya, dan tentunya program yang berdasarkan ideologi kita, ideologi yang berdasarkan kepada akidah Islamiyah. Saya Muhammad Lutfi, Ketua Bidang Kominfo Partai Masyumi, mengakhiri acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.